Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Triantoro dengan NIM 30219111029 dari kelas 19 SDM. Pada video ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat tentang analisis change management yang dilakukan oleh perusahaan PT Santos Jaya Abadi dalam menghadapi era new normal. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Change Management yang dibimbing oleh Bu dosen Dr. Reniati SEMSI. Baiklah, saya mulai presentasi saya dengan judul yang saya angkat, yaitu tentang strategi perubahan pada PT Santos Jaya Abadi. Industri kopi kemasan di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang menjanjikan, sebab berdasarkan data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa kopi kemasan atau kopi instan menempati posisi kedua dalam ekspor makanan olahan tertinggi di Indonesia pada tahun 2020. Adapun pencapaian yang diperoleh pada saat itu yaitu mencapai 524,27 juta US dollar. Posisi tersebut kalah dari ekspor udang kemasan yang mencapai nilai ekspor sebesar 875 juta US dollar. Adapun ekspor kopi kemasan Indonesia tersebut ditujukan di beberapa negara di Asia, contohnya seperti Filipina, Malaysia, Uni Emirat Arab, Singapura, Cina, dan sebagainya. Namun pada masa pandemi COVID-19, dampak pandemi COVID-19 turut memengaruhi prospek industri tersebut. Menurut Ketua Komparten Kopi Spesialisasi Industri Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia atau AEKI, Mulyono Susilo, beliau mengatakan sepanjang tahun 2021 berjalan, tidak ada perubahan tren yang signifikan terkait penjualan kopi kemasan di Indonesia. Hal ini seiring efek pandemi COVID-19 yang mempengaruhi konsumsi kopi di beberapa kalangan masyarakat. Dengan kondisi ini, para pelaku usaha tertentu lebih mengutamakan efisiensi sembari mempertahankan penjualannya. Sejauh ini terdapat beberapa perusahaan produsen kopi kemasan yang beredar di Indonesia dan memiliki merek kopi kemasan yang cukup familiar di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu perusahaan PT Santos Jaya Abadi. PT Santos Jaya Abadi merupakan perusahaan multinasional asal Indonesia yang memproduksi produk kopi yang berkantor pusat, berbasis, dan berdomisili di Jakarta. Adapun produk mereka yang sudah terkenal diantaranya produk merek kopi Kapal Api, Excelso, ABC, Fresco, dan sebagainya. Walaupun PT Santos Jaya Abadi juga terdampak oleh efek pandemi COVID-19, sama seperti perusahaan produsen kopi kemasan lainnya, akan tetapi PT Santos Jaya Abadi tetap berusaha bertahan dan mengembangkan usaha mereka sebaik mungkin dan juga berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi konsumen mereka, sehingga mereka dituntut untuk melakukan perubahan pada manajemen usaha yang mereka lakukan. Adapun di masa setelah pandemi COVID-19 atau dikenal dengan era new normal, PT Santos Jaya Abadi telah memiliki strategi perubahan yang akan mereka lakukan dalam menghadapi era new normal. Antara lain, yang pertama berupaya menciptakan dan mengembangkan ide yang inovasi dan kreativitas. Pada era new normal ini, PT Santos Jaya Abadi dengan ide-ide yang inovatif dan kreatif yang mereka miliki, mereka terus berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka sebaik mungkin dan juga berusaha memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen mereka. Hal tersebut mereka lakukan karena mereka mempunyai prinsip selalu berinovasi, kreatif, dan selalu bekerja cerdas. Dan dari prinsip tersebut,
membuat mereka tidak hanya sekedar membangun bisnisnya, tetapi juga ingin meningkatkan minat dan kesejahteraan konsumen dan masyarakat dengan berbagai macam produk yang berguna serta inovatif dan kreatif yang mereka buat. Kemudian yang kedua, berusaha menjaga dan memperbaiki mutu dan kinerja SDM. Pada era new normal ini, PT Santos Jaya Abadi juga terus berusaha menjaga dan memperbaiki mutu dan kinerja SDM mereka agar tetap bekerja dengan baik. Adapun yang mereka lakukan seperti mengirim karyawannya ke berbagai pelatihan atau membangun SJA Learning Center yang sudah memakai e-learning sebagai sarana training bagi tenaga SDM mereka. Selain itu, mereka juga konsisten dan berdedikasi untuk mengusung tinggi profesionalitas dengan diimbangi mempertahankan budaya kekeluargaan. Selain itu, mereka juga telah menerapkan protokol kesehatan seperti menerapkan kebiasaan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak antar karyawan atau social distancing, kemudian menerapkan work from home atau bekerja di rumah, serta menerapkan penggunaan masker, face shield, sarung tangan, sepatu, dan jas body shield pada saat bekerja. Kemudian mereka juga mengadakan kegiatan vaksinasi COVID-19 pada seluruh karyawan mereka. Adapun kegiatan penerapan protokol kesehatan dan kegiatan vaksinasi COVID-19 tersebut mereka lakukan adalah sebagai upaya pemantauan, implementasi, penerapan, dan pencegahan penyebaran COVID-19 serta untuk menjaga kesehatan, mutu, dan kinerja karyawan mereka dalam menghadapi era new normal. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen merupakan suatu hal yang perlu diamati dan dipenuhi oleh PT Santos Jaya Abadi dalam memajukan usaha mereka. Adapun pada era new normal ini, konsumen mereka kebanyakan membutuhkan makanan dan minuman yang instan, praktis, serta bisa dibeli secara online. Sehingga hal tersebut membuat PT Santos Jaya Abadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka tersebut. Oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut, mereka telah menyiapkan strategi yang akan mereka lakukan seperti memperbanyak produksi produk makanan dan minuman mereka yang instan dan praktis, serta mulai melakukan kegiatan promosi dan penjualan produk mereka secara online melalui website mereka sendiri atau melalui media sosial, artikel, website, dan berbagai media elektronik lainnya, serta bekerja sama dengan perusahaan lain atau bekerja sama dengan e-commerce atau marketplace yang terkenal untuk menjual dan mempromosikan produk mereka. Sehingga dengan dilakukannya hal tersebut, konsumen mereka dapat mudah menjangkau produk mereka dan juga dapat tertarik untuk membeli produk mereka, sehingga kebutuhan mereka juga dapat terpenuhi dan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Kemudian yang keempat, pendekatan dan komunikasi produk kepada konsumen. Untuk menarik minat dan bakat konsumen di era new normal ini, PT Santos Jaya Abadi mempunyai strategi dalam upaya pendekatan dan komunikasi produk mereka kepada konsumen. Salah satunya dengan melakukan program yang dapat menarik minat dan perhatian konsumen untuk membeli produk mereka. Contohnya seperti memproduksi produk yang kreatif dengan berbagai varian rasa, bentuk maupun jenis produk, kemudian berinovasi untuk menciptakan produk baru yang unik, menarik, dan berbeda dengan produk lain, serta berupaya memperkenalkan dan mempromosikan produk mereka melalui iklan, TV, radio, browsing, sosial media, artikel, website, e-commerce atau marketplace, dan sebagainya. Itu mereka juga terkadang mengadakan kegiatan pengenalan maupun promosi produk mereka dengan mengikuti event dan festival berskala nasional maupun internasional, yang kemudian dari itu juga dapat menarik perhatian konsumen mereka untuk membeli produk mereka.
baik itu konsumen dari lokal atau nasional maupun konsumen internasional. Kemudian yang kelima, ekspansi produk ke pasar digital. Pada era new normal ini, aktivitas kehidupan masyarakat banyak yang serba instan dan online. Selain itu, diiringi juga dengan semakin canggihnya teknologi yang saat ini serba modern dan digital, sehingga kedua hal tersebut membuat PT Santos Jaya Abadi harus berusaha untuk peka, tangkap, dan berusaha mengikuti perkembangan pada kondisi tersebut. Selain itu, agar pemasaran produk mereka semakin meluas, mereka harus memanfaatkan pasar digital yang semakin banyak bermunculan seperti e-commerce atau marketplace. Oleh karena itu, mereka harus menyiapkan strategi yang akan mereka lakukan, yang diantaranya seperti melakukan ekspansi produk mereka secara digital dengan mempromosikan produk mereka melalui website mereka sendiri, video iklan, TV, radio, browsing, sosial media, artikel, website, e-commerce atau marketplace, dan sebagainya. Dan yang keenam, meningkatkan mutu produk dan teknologi. PT Santos Jaya Abadi selalu konsistensi dalam menjaga mutu produk mereka dengan memanfaatkan ide-ide yang inovatif dan kreatif yang mereka miliki guna mengembangkan dan meningkatkan mutu produk mereka yang lebih baik dan berkualitas. Adapun contohnya seperti terciptanya produk-produk mereka dari kopi yang bervariasi dan juga unik, selain itu menarik, dan serta adanya yang berbeda dengan produk yang lainnya, dan juga ada juga yang menggunakan bahan maupun produk lokal yang ada di Indonesia yang dapat membuat produk mereka menjadi lebih unik, unggul, dan menarik. Selain itu, seiring dengan canggihnya dan modernnya teknologi saat ini, yang salah satunya di bidang produksi, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam kegiatan produktivitas produk mereka, yang salah satunya dengan memanfaatkan teknologi produksi yang canggih dan modern untuk memudahkan proses produksi dan produktivitas produk mereka. Selain itu, di bidang lainnya juga mereka turut menggarap teknologi di bidang lain seperti teknologi di bidang promosi, kemudian teknologi di bidang komunikasi, kemudian teknologi di bidang pemasaran, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, berupaya memperkenalkan dan mengembangkan potensi lokal. Di era new normal saat ini, PT Santos Jaya Abadi tetap berusaha memperkenalkan potensi lokal pada konsumen baik secara nasional maupun internasional dan mengembangkan potensi lokal tersebut dengan cara menggunakan bahan maupun produk lokal yang ada di Indonesia untuk memproduksi suatu produk yang unik dan menarik sehingga dapat menarik perhatian konsumen Indonesia maupun mancanegara untuk dapat mengenal dan tertarik dengan produk tersebut. Hal tersebut terbukti dengan adanya beragam variasi produk yang mereka buat dari bahan dan produk lokal yang kemudian mereka perkenalkan produk tersebut ke berbagai agenda promosi, dan juga mereka mengadakan event dan festival berskala nasional maupun internasional. Selain itu juga mereka mengadakan kegiatan ekspor dan impor produk ke berbagai negara di dunia. Kemudian yang kedelapan, memberikan informasi, tips, motivasi, dan edukasi yang bermanfaat. Di era new normal saat ini, banyak masyarakat yang menggunakan teknologi digital yang canggih, seperti smartphone, gadget, dan sebagainya dalam aktivitas mereka. Dan kemudian hal tersebut dimanfaatkan oleh PT Santos Jaya Abadi dengan memanfaatkan teknologi tersebut dan ide-ide inovatif dan kreatif yang mereka miliki untuk mempunyai inisiatif dalam memberikan informasi, tips, motivasi, dan edukasi yang bermanfaat kepada masyarakat guna menarik perhatian masyarakat untuk menjadi konsumen mereka
ataupun saling berbagi informasi, tips, motivasi, maupun edukasi yang bermanfaat. Adapun upaya yang mereka lakukan seperti mengadakan kegiatan seminar dan sosialisasi, kemudian membuat artikel yang berisikan informasi, motivasi, tips, maupun edukasi yang bermanfaat. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis change management yang dilakukan PT Santo Jaya Abadi dalam menghadapi era new normal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Dan untuk teori maupun informasi yang saya gunakan sebagai referensi dalam menganalisis tugas ini, antara lain seperti pendapat Bennett P. Leeds dan Catherine Perea pada tahun 2004 mengenai pengertian manajemen perubahan, yang mana mereka berpendapat bahwa manajemen perubahan adalah pendekatan untuk merencanakan, mendesain, mengimplementasi, mengelola, mengukur, dan mempertahankan perubahan di dalam pekerjaan dan bisnis proses. Selain pendapat tersebut, ada juga teori yang saya gunakan sebagai bahan referensi. Contohnya seperti teori force field dari Kurt Lewin tahun 1951. Menurut teori tersebut, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan atau driving force akan berhadapan dengan penolakan atau resistance untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan memperkuat driving force dan melemahkan resistance to change dengan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan tersebut. Adapun langkah-langkah tersebut seperti yang pertama ada unphrasing, yaitu suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan yang berubah. Kemudian yang kedua ada changing, yang merupakan langkah tindakan baik memperkuat driving force maupun melemahkan resistance. Kemudian yang ketiga ada refreshing, yaitu membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru atau a new dynamic equilibrium. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.